Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberi kenikmatan sehat dan sempat sehingga masih bisa menjalankan ibadah Ramadan, khususnya mengikuti kajian Ramadan yang dilaksanakan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memberikan materi yang berkaitan dengan pengelolaan ekonomi dalam keluarga tentang anjuran hidup sederhana. Allah menciptakan manusia semata-mata untuk beribadah. Seperti yang tercantum di dalam surat Az-Zariyat ayat 57 yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepadanya. Salah satu bentuk ibadah yang bisa kita lakukan yang berkaitan dengan hablum minanas adalah muamalah. Pada dasarnya manusia itu mempunyai kebutuhan di bidang sosial, maksudnya adalah kebutuhan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Kebutuhan di bidang politik, kebutuhan manusia terhadap pemerintah, dan kebutuhan di bidang ekonomi. Kebutuhan manusia terhadap sumber daya yang dibutuhkan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka ada organisasi-organisasi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tersebut. Seperti misalnya untuk sosial, kebutuhan di bidang sosial, maka ada organisasi di bidang sosial yang akan memenuhi kebutuhan manusia di bidang sosial. Seperti kita ini, Aisyah, atau mungkin PKK, ada Desa Wisma, ada Dharma Wanita untuk yang bekerja sebagai PNS dan seterusnya. Kemudian untuk kebutuhan di bidang politik ada organisasi yang sifatnya formal dan informal gitu ya. Nah misalnya aja dimulai kalau untuk pemerintahan itu kan dimulai dari RT, kemudian RW, kemudian ada kelurahan, kecamatan, ada kota atau kabupaten, provinsi dan negara. Sedangkan untuk kebutuhan di bidang ekonomi, organisasinya adalah perusahaan-perusahaan profit. Baik itu perusahaan manufaktur ataupun perusahaan jasa yang notabene memang memenuhi kebutuhan kita di bidang ekonomi dengan menyediakan sumber daya yang kita gunakan. Dan pada kesempatan kali ini, saya hanya akan fokus pada bagaimana manusia itu memenuhi kebutuhan ekonominya. Dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi itu ada faktor-faktor di luar individu atau di luar manusia itu yang mempengaruhi. Baik itu di lingkungan eksternnya yang mikro maupun ekstern yang makro. Yang dimaksud dengan lingkungan ekstern yang mikro itu yang lingkungan yang langsung berhubungan dengan manusia itu sendiri. Lingkungan ekstern yang makro itu yang berhubungan dengan manusia secara tidak langsung. Nah yang lingkungan manusia yang langsung berhubungan itu ya seperti masyarakat di sekitar. Kemudian perusahaan-perusahaan yang memenuhi kebutuhan kita. Kalau untuk yang makronya itu misalnya yang ekstern yang makro itu misalnya agama kita, kemudian ada hukum, ada budaya, ada sosial dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan seseorang yang mempunyai aspek spiritual yang rendah itu menyebabkan terjadinya faham individualis, materialis, dan konsumtif. Ini nanti akan memunculkan budaya hedonis
Yang dimaksud dengan budaya hedonis itu adalah budaya yang mementingkan kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama di dalam hidup. Budaya hedonisme dan materialistis ini merupakan virus yang mematikan. Tadi saya jelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi itu adalah perusahaan. Nah, kalau kita perhatikan sekarang ini, yang namanya perusahaan-perusahaan itu nggak cuma sekedar memenuhi kebutuhan manusia, tetapi dia juga menciptakan kebutuhan manusia. Nah, seringkali kita rancu dengan istilah kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu lebih kepada sesuatu yang sifatnya mendasar. Tapi kalau keinginan itu sudah tidak lagi mendasar. Misalnya seperti ini, kita lapar, pengen makan. Maka yang disebut kebutuhan itu kalau lapar ya makan apapun yang disediakan. Kita tidak milih, yang penting aku luwe, aku akhirnya luweku hilang. Tapi itu menjadi sebuah keinginan ketika kita lapar, sudah ada banyak makanan di meja makan, tapi ternyata kita nggak suka dan kita lebih menginginkan makanan yang lain. Nah, itu sudah termasuk di dalam keinginan. Nah, seringkali kita rancu untuk membedakan apakah itu sebuah kebutuhan ataukah itu sebuah keinginan. Di negara kita itu kan sedang marak ya adanya korupsi. Kalau di Cina orang yang korupsi itu langsung dihukum di lapangan dengan dibunuh, ditembak gitu ya. Kenapa? Supaya orang-orang itu belajar dan tidak mau melakukan itu. Tapi kalau di tempat kita kan tidak seperti itu. Nah, kenapa sih kok sampai terjadi korupsi? Ya salah satunya itu karena mereka itu gemar terhadap kemewahan. Peluang untuk konsumtif itu sangat-sangat terbuka. Apalagi dengan adanya media elektronik dan media cetak. Yang menjadikan standar hidup kita itu melampaui kemampuan finansial yang kita miliki. Ya, seperti yang saya bilang tadi, banyak perusahaan itu yang tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi kita, tetapi mereka sudah menciptakan kebutuhan. Bahkan seringkali menciptakan keinginan. Adapun dampak dari budaya hedonisme ini otomatis akan melingkupi kehidupan kita sehari-hari. Budaya hedonisme yang diikuti dengan budaya materialisme ini, salah satu yang mempengaruhi itu adalah kepiawaian pelaku bisnis atau perusahaan, baik manufaktur atau jasa yang mengaduk-aduk emosi kita untuk memenuhi kebutuhan kita, tidak cuma yang primer, tetapi sekunder dan tersier. Sehingga kadang sebuah keluarga itu terguncang karena tidak mampu untuk membedakan manakah itu yang merupakan kebutuhan primer, sekunder, ataukah tersier. Tidak lagi mampu untuk menentukan apakah itu memang kebutuhan ataukah sudah keinginan. Jadi yang namanya sumber daya itu kan terbatas. Sedangkan apa yang akan kita beli itu kan tidak terbatas. Nah, kalau pada saat itu kita menyadari bahwa sumber daya yang kita miliki itu terbatas, kita tidak akan mungkin terpengaruh dengan adanya segala macam iming-iming yang diberikan oleh perusahaan yang ada di luar, yang memang menginginkan keuntungan gitu.
Untuk mengikis habis budaya hedonisme itu memang harus dimulai dari diri kita sendiri. Baru kemudian kita menyampaikan kepada orang lain. Islam ini adalah sebuah agama yang universal dan komprehensif. Maksudnya universal adalah bahwa Islam adalah agama yang diperuntukkan bagi umat manusia di seluruh bumi, yang dapat diimplementasikan sepanjang waktu hingga akhir zaman. Sedangkan yang dimaksud dengan komprehensif itu adalah Islam memiliki ajaran yang lengkap dan sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam juga mengatur aspek hablum minan nas, nggak hanya sekedar hablum minallah. Nah, hablum minan nas salah satunya adalah muamalah itu tadi, yang meliputi tentang ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya, dan sebagainya. Apabila kita memang menggunakan gaya hidup Islami yang mempunyai landasan yang mutlak dan kuat, yaitu tauhid sebagai gaya hidup orang yang beriman, sesuai dengan firman Allah di dalam surat Yusuf ayat 108, yang intinya adalah bahwa jalan hidup manusia beriman adalah jalan hidup dengan mengikuti ajaran Allah. Karena dalam memenuhi kewajiban beribadah, tentu membutuhkan sarana dan prasarana yang akan terwujud apabila ada dana, disertai dengan sistem ekonomi yang kokoh dan islami. Salah satu gaya hidup Islami yang bisa kita terapkan dalam melawan hedonisme dan materialisme adalah dengan berpola hidup sederhana, tidak konsumtif. Kesederhanaan adalah awal kebahagiaan. Sederhana bukan berarti kekurangan. Sederhana adalah cara hidup yang menjauhkan diri dari tamak dan serakah. Sederhana akan mudah melepaskan diri dari kesombongan dan lebih mudah merasakan penderitaan orang lain. Sederhana adalah buah dari kekuatan mengendalikan keinginan. Anjuran pola hidup sederhana ini tercantum di dalam surat Al-Isra ayat 26-27 yang menjelaskan bahwa kita diminta untuk tidak menghambur-hamburkan harta secara boros. Karena pemboros adalah saudaranya syaitan. Dan syaitan itu sangat ingkar kepada Allah. Selain itu kita juga bisa membaca di dalam surat Al-A'raf ayat 31, di mana kita sebagai manusia diminta untuk tidak berlebihan. Karena Allah tidak menyukai hal-hal yang berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia sempurna, pemimpin umat, penguasa Jazirah Arab. Bahkan Allah telah menjamin surga untuknya. Dengan status yang sedemikian tinggi dan terhormat, sesungguhnya apa yang diinginkan Rasulullah itu tentu tidak sulit untuk dikabulkan oleh Allah maupun umatnya. Dalam sebuah riwayat, Allah SWT pernah menawarkan emas sebanyak butiran pasir di gurun kota Mekah kepada Rasulullah. Rasulullah bisa saja merengkuh segala kesenangan dunia itu, harta dan kekayaan materi. Namun Rasulullah itu adalah sosok teladan yang mulia. Ia tidak pernah silau dengan kenikmatan duniawi. Rasulullah lebih memilih kehidupan yang sederhana. Hal ini tercermin dari jawaban Rasulullah atas butiran emas yang ditawarkan Allah SWT kepadanya. Tidak ya Allah, lebih baik aku lapar sehari dan kenyang sehari. Bila kenyang, aku akan bersyukur memuji dan memujamu, dan jika lapar, aku akan meratap berdoa kepadamu. Rasulullah itu mengumpamakan kehidupan dunia bagaikan berjalan di hari panas. Lalu berhenti sejenak sekedar beristirahat. Dan tidak lama lagi tempat itu akan ditinggalkan. Jadi dengan kata lain, Islam adalah agama yang berlandaskan nilai kesederhanaan yang tinggi. Seperti mengedepankan kebijaksanaan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tidak berlebihan atau menghamba materi. Dengan itu, seseorang dapat memilah mana yang harus menjadi prioritas, baik perhatian, tenaga, maupun harta.
Sebaliknya, jika tidak memiliki kebijaksanaan, seseorang cenderung untuk mengikuti hawa nafsu yang justru dapat menjerumuskan dalam kesengsaraan dunia dan akhirat. Saya mungkin bisa menjelaskan, menggambarkan ya, ada satu cerita begitu ya. Seorang profesor itu masuk ke dalam kelas. Dia membawa piranti untuk mengajar, di antaranya adalah toples, bola golf, kerikil, dan pasir. Kemudian beliau duduk di depan kelas dan bertanya kepada mahasiswanya, bagaimana caranya memasukkan 3 benda itu tadi, bola golf, kerikil, pasir, ke dalam toples. Ada yang bilang, masukkan dulu pasirnya. Nah, akhirnya dimasukkanlah pasir itu. Nah, ternyata setelah pasir itu dimasukkan, penuh. Kerikil sama bola golf itu nggak bisa masuk. Kemudian ada yang bilang lagi, masukkan aja kerikilnya. Nah, setelah kerikil dimasukkan, pasir bisa dimasukkan. Tapi bola golf nggak bisa dimasukkan. Nah, akhirnya si profesor itu berkata, di dalam menghadapi satu kondisi di mana kita dibatasi oleh sesuatu, maka kita harus pintar untuk menentukan mana yang harus kita dulukan. Atau bahasa kerennya, skala prioritas. Nah, dalam hal ini, bola golf itu dianggap sebagai hal-hal yang penting. Kemudian kerikil itu hal-hal yang agak penting, dan pasir itu adalah hal-hal yang tidak penting. Nah, begitu juga dengan mengelola keuangan kita. Kita bisa gunakan itu gitu. Maksudnya bagaimana? Ya yang kita masukkan dulu itu ya bola golfnya. Bola golf itu ketika dimasukkan di dalam toples, ketika dimasukkan ke dalam toples, itu kan masih ada ruang kosong. Nah, kemudian ruang kosong itu jangan dimasuki pasir dulu, nanti dia akan penuh. Masuki dulu kerikilnya. Nah, ketika kerikil dimasukkan, masih ada celah kosongnya, baru kita masukkan pasir. Nah, kalau seperti itu, maka bisa dipastikan semua benda tadi itu masuk ke dalam toples. Nah, itu menunjukkan bahwa apa? Ya kita harus pintar untuk menentukan skala prioritasnya itu apa. Saya sedikit mencontohkan saya ya ibu-ibu ya. Jadi saya masih ingat saya mulai lahir sampai kelas 4 SD itu saya tinggal di Oro-Oro di SMA dan SMP Muhammadiyah. Kebetulan waktu itu ibu saya guru SMP Muhammadiyah. Ada perumahan guru-guru di situ. Tempat singitannya Bu Hera waktu sekolah dulu, kata Bu Hera seperti itu. Kemudian kelas 4 SD saya pindah ke Dinoyo. Waktu di Oro-Oro itu karena jaraknya dekat dengan sekolah saya di Min, gak ada masalah waktu itu. Tapi setelah saya pindah ke SD, ibu saya memberikan jatah mingguan kepada saya dan kakak saya. Jadi kami diberi jatah mingguan untuk sekolah, untuk bayar bemo pada saat itu, dan uang sakunya. Jadi udah terbiasa nata uang itu sejak kelas 4 SD. Dan akhirnya ketika saya besar, saya jadi terbiasa untuk mengeluarkan dana itu sesuai dengan gajinya saya ketika saya sudah besar ini. Ketika saya sudah dewasa itu saya lakukan seperti itu. Jadi saya berusaha ketika saya membelanjakan gaji saya itu ya segitu, nggak boleh lebih dari itu. Kalaupun misalnya saya kepingin beli apa gitu ya saya gunakan ceperan-ceperan itu gitu. Jadi saya tidak pernah merasa kekurangan, karena apa?
Lah ya wis iku gitu. Nah, kalau saya pikir-pikir setelah saya nemu ceritanya si profesor itu tadi, oh ya berarti ya kayak ngono ya. Jadi gimana? Ya saya juga pernah mengalami yang dalam waktu satu, kita yang gajinya sebulan itu kan mesti harus pintar-pintar untuk ngelola gimana caranya gaji satu bulan itu nggak habis di tengah jalan gitu ya. Itu sebabnya kenapa UMM itu kalau gajian kok tanggal 25. Katanya gajinya pegawai negeri itu sudah habis sebelum akhir bulan sehingga ceperannya di Unmu itu bisa menyambung hidup berikutnya, gitu katanya seperti itu. Nah, akhirnya ya jadi terbiasa. Seperti situasi COVID sekarang ini, pandemi COVID. Kelihatannya sepele, yang terjadi itu adalah orang itu harus hati-hati jaga protokol kesehatan supaya tidak tertular penyakit itu. Kelihatan penyakitnya sepele, tapi ternyata ketika menimpa seseorang yang komorbid, maka ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau misalkan ada orang yang mengatakan bahwa dengan adanya vaksin ini ternyata sudah berkurang. Kebetulan teman saya SMP tinggal di Jakarta beberapa waktu yang meninggal karena COVID. Kemudian ada, ini kan SMK Muhammadiyah saat itu kan kerjasama dengan Jepang, mengirimkan beberapa alumninya untuk mengikuti pendidikan dan bekerja di Jepang. Tapi ternyata keberangkatannya ditunda. Karena apa? Karena Indonesia itu termasuk salah satu negara yang tidak boleh mengunjungi Jepang karena dianggap di Indonesia masih banyak orang yang terkena COVID. Nah, jadi kan kita nggak bisa ini ya, nggak bisa menyepelekan itu. Oke. Nah, dulu sebelum adanya COVID itu ya, orang itu kan mau ngapain aja bisa gitu. Jadi misalkan kepingin makan di luar, ngundang orang banyak bisa. Mau jalan-jalan ke luar negeri, it's okay. Tapi dengan adanya COVID, saya tadi kan bilang, ini kan kebutuhan dan keinginan ya. Saya tadi kan bilang bahwa ada faktor di luar itu yang mempengaruhi. Nah, COVID ini yang kelihatannya hanya masalah kesehatan, kan ternyata berdampak kepada kehidupan perekonomian. Yang namanya pengusaha yang di bidang, maksud saya bukan di bidang ya, yang namanya pengusaha skala mikro, kecil, menengah, bahkan besar itu loh terdampak. Kapan itu saya lewat di Panjaitan, di situ kan ada pabrik roti Bima itu ya. Pabrik roti itu kan menurut saya itu legend banget gitu di Malang. Tapi ternyata ketika saya kemarin noleh itu, loh kok disewakan? Nah itu kan menunjukkan bahwa mungkin ya, karena saya nggak tahu ya, mungkin pabrik rotinya itu udah tutup gitu. Nah ternyata ini juga saya dengar Waskita Karya itu kan perusahaan ini ya yang bergerak di bidang kontraktor itu ya. Nah itu ternyata mereka mengalami defisit sampai saat ini. Jadi bukan hanya pengusaha yang skala mikro aja atau kecil aja, menengah dan besar pun juga terdampak. Nah akhirnya apa? Bagi kita, otomatis itu akan terdampak kepada pendapatan kita. Kalau saya di UMM, alhamdulillah tidak terdampak oleh itu. Tapi yang lainnya bagaimana? Terdampak gitu loh. Terus saya nyoba penelitian sendiri aja gitu loh. Yang terdampak itu yang gimana sih? Ini saya ya, mohon maaf ya kalau misalkan saya salah menganalogikan itu gitu. Kalau menurut saya orang yang terbiasa melaksanakan hidup sederhana itu tidak terlalu terdampak dengan adanya COVID ini gitu loh. Maksudnya gimana? Nah, ibu-ibu tuh lebih kreatif loh. Kalau misalkan ternyata pendapatnya itu berkurang, apa yang dilakukan? Nanam sayur sendiri gitu. Sehingga ketika mereka mau makan itu nggak perlu beli, sehingga gaji yang didapatkan itu kan tidak digunakan untuk makan, tapi digunakan untuk yang lainnya.
Nah, itu kan salah satu bentuk dari pola hidup sederhana itu tadi, yang memang dianjurkan oleh Islam. Rasulullah itu adalah sosok yang sangat sederhana. Harta beliau itu sangat banyak, walaupun orang itu nggak tahu ya ada, tapi ada sejarah yang menyatakan seperti itu. Beliau itu hartanya sangat banyak. Wong istrinya aja merupakan wirausahawati di zamannya. Tapi harta yang dimiliki itu digunakan untuk menyebarkan risalah Islam, berdakwah, kemudian membantu fakir miskin, dan memberdayakan orang-orang yang lemah. Nah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu menunjukkan bahwa apabila kebutuhan kita sudah tercukupi, maka kekayaan yang kita miliki itu harus bisa dinikmati oleh orang lain. Hidup sederhana itu tidak menuruti hawa nafsu. Saya tinggal di kampung, ibu-ibu. Ketika pertama kali saya pindah tahun 77 ke Dinoyo itu, sebagian besar rumahnya penduduk di situ kelenengan. Jadi tembok separuh sama gedek. Sebagian besar dari penduduknya situ jadi supir bemo. Kemudian berjalannya waktu, perekonomian mereka semakin baik gitu. Tapi saya pengen ketawa ketika ada salah satu tetangga saya itu yang bilang, waktu ketemu saya nanya, loh sepeda motornya suamimu baru tak? Iya mbak, suamiku malu sama ponakanku. Loh kenapa? Ponakanku itu loh baru kerja beberapa bulan kok bisa beli sepeda motor. Ini suamiku beli sepeda motor. Lah terus ngono iku bayare ya apa? Ya sengko mbak. Loh lah yo batinku. Lah wong wis ngerti lek sengko. Kok ya sik dilakoni gitu loh. Ya karena itu tadi. Isin ambek ponakane sing iso tuku sepeda motor. Saya kadang-kadang mikir ya, sepeda motor di rumahnya orang-orang itu kan bisa lebih dari satu loh. Saya nggak punya sepeda motor, soalnya saya nggak bisa naik sepeda motor. Bisa lebih dari satu loh. Karena memang katanya butuh. Padahal kalau menurut saya itu bukan butuh, itu pengen. Irit mbak. Soalnya numpak sepeda motor itu irit. Mereka lupa bahwa memang irit biaya variabel yang dikeluarkan. Tapi mereka lupa bahwa mereka harus beli sepeda motor itu kalau pas gajinya itu nggak cukup, ngeredek tuh. Jadi kayaknya sengkoi. Saya ingat ibu saya dulu pernah bilang begini sama saya. Saya tuh nggak ngerti maksudnya apa. Baru setelah saya tua itu saya ngerti gitu loh. Ketika pindah ke Dinoyo itu, ya waktu itu ibu saya cuma pegawai negeri sama bapak. Terus kita beli rumah di Dinoyo. Waktu itu nggak ada bank. Sampai ibu saya itu nanya sama bapak, Pak arek saiki kok sugih-sugih yo. Baru 1 tahun 2 tahun nikah kok bisa beli rumah lah. Kita baru beli rumah itu setelah 10 tahun nih. Bapak saya jawabnya gini, ono bank Bu. Oh iya ya ono bank gitu. Nah kalau zamannya ibu saya dulu tahun 77 beli rumah itu nggak ada bank. Pinjamnya di koperasinya sekolah. Cuman berapa itu kalau koperasinya sekolah kan nggak bisa banyak seperti di bank gitu. Nah saya mikirnya gini loh, kok enak men yo. Saya aja sekarang ini ditanya, kok nggak tuku mobil sih? Nah saya mikirnya sederhana aja gitu. Kenapa saya nggak mau beli mobil? Rumah saya di gang. Nanti mau ditaruh mana mobil saya? Saya nggak bisa nyetir juga. Kalaupun misalkan saya paksa untuk kursus, saya paksa untuk beli mobil. Tapi gimana? Wong saya cuma tutut datang ke kampus. Mandek di kampus. Kalau ada acara di ICA, jalan ke ICA. Nah, prosentase saya jalan sama banyak di rumah itu kayaknya banyak di rumah. Ini saya putuskan saya nggak mau beli mobil gitu. Masih ada angkot, masih ada taksi online, taksi konvensional.
Kalaupun misalnya saya harus keluar kota, saya bisa gunakan yang lainnya. Nah, saya baru ngeh apa yang dibilang sama ibu saya dulu itu di situ. Ibu saya itu bilang begini, aku mau lo ya, misalnya aku dikongkon ngirit-ngirit maem, mergo kepingin tuku motor, aku mau aku. Nah itu saya baru ngehnya itu di situ. Jadi intinya apa? Kita jangan tergiur hawa nafsu untuk membeli sesuatu yang kita nggak punya dananya. Jangan sampai terbalik. Kebutuhan tersier itu dianggap primer, kebutuhan primer dianggap tersier gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa menentukan skala prioritas seperti kata Pak Profesor itu tadi. Primer anggap primer, sekunder, tersier. Nah kalau duitnya cupek ya wes, sing primer dhisik. Ono sisane ya sekunder, tersier nggak usah gitu. Nah, dulu ketika belum ada Covid kayaknya itu wah berantakan semua. Tapi hikmah dari Covid kalau menurut saya ibu-ibu, salah satunya adalah itu tadi. Orang itu jadi ngerem untuk mengikuti hawa nafsu, terutama di bidang ekonomi itu tadi loh. Yang biasanya sering pergi ke luar negeri jadi ditahan. Nggak ke luar negeri. Yang biasanya sering belanja-belanja branded ditahan juga. Yang sering makan-makan di luar, jalan-jalan ditahan juga. Karena ya menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang kita miliki. Itulah hidup sederhana. Nah, kalau kita sudah mengetahui pentingnya hidup hemat dan sederhana, langkah terbaik adalah menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memberikan teladan dalam menjalani kesederhanaan itu. Di tempat saya ibu-ibu di manajemen di UMM itu, kalau misalkan anak-anak itu mau seminar proposal itu, mereka terbiasa untuk memberikan kue ke dosennya. Tapi saya selalu tekankan sama anak-anak. Jadi misalkan anak yang mau seminar itu ada 4 orang, maka saya akan dapat 4 kue dari masing-masing orang. Tapi saya selalu bilang, pokoknya kalau kamu mau ngasih kue sama Bu Roya, oke tak terima. Tapi satu aja. Kalian harus urunan. Saya nggak mau kalau kamu ngasih semuanya masing-masing satu. Nah, itu kan salah satu contoh. Tidak hanya menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga memberikan teladan dalam menjalani kesederhanaan. Nah, Imam Ghazali ini memberikan kiat gitu ya. Jadi untuk bisa menjalankan hidup sederhana ala kadarnya itu, yang pertama adalah kesederhanaan dalam penghidupan dan pembelajaran. Ya seperti yang tak ceritakan itu tadi ya. Di dalam hadis disebutkan pengaturan adalah separuh dari penghidupan. Kemudian yang kedua itu pendek angan-angan. Ya, kita kan memang kan nggak boleh ya panjang angan-angan itu. Pendek angan-angan itu apa? Wis ojo sing aneh-aneh gitu. Saya terus terang ibu-ibu ya, saya belum naik haji. Saya pengen banget naik haji gitu ya. Saya pengennya itu apa? Bukan karena punya duit gitu ya. Saya pengennya itu naik haji plus. Kenapa? Bukan karena punya duit, tapi pengen gue gini. Lah di Indonesia itu loh nunggu untuk naik haji itu loh 20 tahun. Belum ini ada Covid ini tambah mundur kan. Nah terus apa saya maksa? Ya enggak, ya tak kelompok no dhisik duwike gue aja nih nutut. Waduh orang yang ngomong, mbak ndang daftar. Ya saya bukan tipikal orang yang memaksa diri untuk itu gitu. Ya saya ikutin aja gitu. Kalau memang sudah waktunya saya daftar, ya saya daftar gitu. Ya nyoba nerapkan apa yang diajarkan ibu saya pas kelas 4 SD itu aja sebenarnya. Jadi ada keinginan saya, tapi saya nggak maksa gitu. Pendek angan-angan, menurut saya itu seperti itu. Jadi kita itu nggak terbebani dengan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sekunder tersier gitu. Kemudian yang ketiga kita harusnya mengetahui apa sih sebenarnya yang dimaksud atau yang terkandung di dalam sifat qanaah itu. Ya supaya kita berada dalam satu keadaan yang
mulia, terhindar dari meminta-minta serta mengetahui tentang kehinaan dan ketamaan. Saya pernah punya tetangga gitu ya. Utangin redek itu sak tanya, kon utangmu kok redek iku apa? Bojoku iku ngekek dhuwit mek 30.000, Mbak. Lah sementara butuhku iku 35.000. Lah terus sing 5.000 kok bayar kapan? Gak eruh. Lah ya keliru, saya bilang gitu. Lah lek bojomu mek ngekek dhuwit 30.000, ya blonjo seharga 30.000 itu. Bilang sama suamimu, akhirnya ngikut. Ditanya, iwak endi Bu? Lah sampean ngekek dhuwit mek sakmono ya, aku iso tuku mek ngono. Nah, itu loh sebenarnya hidup sederhana itu. Nah, jadi itu tadi sudah. Nah, sekarang saya mau ngasih kiat yang menurut ilmunya saya manajemen tuh ya. Yang dimaksud dengan manajemen itu adalah satu kegiatan untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya manusia melalui fungsi-fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen itu mulai dari perencanaan, kemudian dilaksanakan dan berakhir dengan pengendalian. Nah, maksudnya gimana? Nah, kalau kita mau ngatur keuangan kita, tujuannya apa dulu? Yang penting duitnya cukup sampai sampai akhir bulan. Saya mau ngomong tanggal 30, uang akhir bulannya sampai tinggal 31. Ada yang cuma 28. Duitnya cukup sampai akhir bulan. Nah, terus apa yang dilakukan? Ya buat perencanaan. Tujuannya cukup. Nah, apa saja langkah-langkahnya ditentukan gitu. Saya sempat loh ngalami yang tak amplopi. Jadi waktu saya ngopeni ibu saya sakit itu, tak amplopi Bu uangnya itu. Jadi ini uang ini, uang ini, uang ini, uang ini gitu. Sing dicekel, hemat itu gak apa-apa, pokoknya yang penting kebutuhan-kebutuhan itu sudah terbayarkan gitu. Nah, kemudian jangan lupa targetnya. Targetnya apa? Gak oleh ngeluwihi duit iki. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian kita laksanakan. Oh wis, bayar iki. Tiba listrike aku nyimpen 100 listrike mek bayar 75 lumayan badi selawe gitu kan. Nah, tiba pas nggak apa-apa. Nah, kemudian setelah itu kita evaluasi, pengendalian itu kita evaluasi. Dievaluasi seperti apa? Kalau ternyata apa yang kita laksanakan sesuai dengan plan, ya sudah. Bagus, berarti kita lakukan itu lagi. Tapi kalau ternyata setelah kita evaluasi ada kendala, kita pilih kendalanya apa? Oh, iki kendala nih. Oh ya wis. Nanti lain kali kalau menemukan kendala seperti ini kita harus seperti ini. Nah, seperti itu ibu-ibu. Jadi saya berharap bahwa pola hidup sederhana yang diajarkan oleh Rasulullah itu memang sudah kita lakukan, terutama setelah pandemi COVID ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi ibu-ibu. Monggo kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.